Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Prasetya Robani yang saat ini akan mengestimasi data menggunakan RStudio. Data yang akan diestimasi adalah structural break atau mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan juga di video saya yang membahas tentang structural break, tapi softwarenya menggunakan Stata. Jadi selanjutnya akan menggunakan RStudio. Di sini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi karena maaf sebelumnya saya sudah jelaskan juga. Baik, sekarang saya akan mulai share screen. Sudah terlihat belum ya? Oke, udah terlihat. Oke, jadi begini teman-teman. Pertama, ini sudah saya siapkan seperti RStudio sebelumnya. Saya selalu siapkan rumusnya karena saya rasa kalau misalkan saya harus menulis rumus ulang atau mengcoding ulang memakan waktu dan nantinya video ini akan cukup lama dan takutnya laptop saya gagal untuk mengconvert videonya karena ini direcord oleh Zoom. Jadi ini seperti biasa, nanti mungkin saya jelaskan sembari saya melaksanakan running running apa namanya, running codingnya. Pertama ada import dataset, ini kita from Excel. Terus kita browse dulu teman-teman, browse download data nih, data saya udah simpan, data SB ini data structural break. Terus sebentar ya teman-teman, ini sebenarnya kita save-nya bisa pakai apa aja, bebas. Jadi nggak usah terlalu diinin banget. Tapi saya di sini kayaknya bakal nge-save pakai nama data doang deh. Biar mungkin nggak ngebingungin saya juga kan nanti. Dan harus diingat nih, data tanpa ada yang besar tanpa ada yang kecil. Oke, di sini udah jelas ya teman-teman. Ada date-nya, ada USD to IDR, ini kursnya. Nah, yang perlu dipahami di RStudio ini USD to IDR sama date-nya ini nggak akan bisa terbaca. Makanya perlu kita hapus dengan apa? Dengan ini teman-teman, ini tinggal kita block running. Ini kayaknya udah jadi satu hal yang cukup konvensional atau biasa dilakukan ya, karena di RStudio selalu menghapus data dan nanti akan eh, apa namanya, membuat apa namanya, timeline sendiri memakai rumus yang ini seperti itu. Oke, pertama tes data, biasa data C-1 ini kita langsung run aja. Ini udah jelas tes datanya, udah terlihat. Oke, jadi sekarang udah kurs doang ya teman-teman. Kalau tadi kan data doang, ini kan ada date, USD, TWDR. Kalau ini tes data cuma kurs doang. Lanjut, selanjutnya kita akan apa? Selanjutnya kita akan menggunakan timeline sendiri nih. Tadi kan kita startnya 2020. Frekuensinya ya 1 tahun ya 365 hari gitu. Ini udah cukup settle, tinggal kita run aja. Nah, ini di sini sudah muncul nih datanya teman-teman. Mungkin kalau misalkan kita menggunakan Stata, ini jatuhnya kita pakai time series, lalu grab, terus line plots gitu ya. Ini udah dibahas juga di Stata, jelas ini ada structural break di poin di sini karena uh, cukup jauh ya jatuhnya grafik ini, drawdown-nya bisa dikatakan gitu. Mungkin bukan drawdown lagi, ini fluktuasi datanya yang terlalu signifikan terlihat gitu kan. Lanjut, selanjutnya kita akan F-stat kurs 1 sama SCTS FS kurs. Nah, di sini kita melihat bahwa F point-nya ada 168,64 dan p-value-nya kurang dari 2. Yang dimana ini jelas signifikan ada structural break. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari sininya dulu di awal. Cuma nanti akan kita make sure lagi setelah beberapa coding ini kita running. Lanjut. Eh, uh, oh udah. Sorry nge-lag. Saya kira kenapa. Oke. Ini bisa kita lihat. Di sini ada man 1, 2, 3, 4, 5. Lalu juga ada 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada 5 penjabaran ya. Atau fit testnya ke kanan. Di sini di man 5 ada 2020, 2020, 125, 171, 125, 196, 250, 309. Seperti itu. Ini juga breakpoint at observation number juga terlihat jelas. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke code selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ya. Mungkin apa ya? Di sini bisa kita lihat breakpointnya, sorry bukan breakpoint, structural break yang terjadi di sini, lalu poin ini, di poin sini, lalu poin ini teman-teman. Ini sudah diklasifikasikan oleh RStudio menggunakan coding ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas. Nah,
Ini adalah OLS based key sum test. Jadi ini apa sih sebenarnya? Yang merah ini, sorry, yang hitam ini adalah grafik dari data real kita, data kurs kita selama tahun 2020 seperti itu teman-teman. Lalu yang merah ini adalah sorry, garis batas garis kritis. Jadi kalau misalkan data kita yang warna hitam ini sudah melebihi uh, garis kritis, maka dapat dikatakan di saat itu ada structural break yang terjadi di data kita. Mungkin kalau misalkan kita lihat di sini ada di mana nih? Ada di 2020 kedua ya, kuartal 2 jatuhnya dia. Lalu juga kita bisa lihat di sini. Jadi ada dua structural break yang terjadi sebenarnya di selama tahun 2020. Mungkin saya rasa hipotesa awal saya adalah ini karena terjadinya COVID-19 ya yang menyebabkan bukan Indonesia aja tapi beberapa negara di dunia memang mengalami fluktuasi ekonomi, bahkan kurs mereka juga harus ikut berfluktuatif. Kenapa? Karena mungkin dari mata uang mereka yang semakin melemah selama COVID-19, yang dimana harus mereka seimbangkan melalui kurs seperti itu. Lalu mungkin dari saya cukup sekian. Intinya dari apa yang tadi sudah saya bahas bahwa data ini jelas memiliki structural break, yang dimana structural break terjadi itu sebenarnya di poin keempat ya teman-teman. Kenapa di empat? Karena di sini BIC-nya paling rendah di antara yang lain yang memungkinkan memang ini terjadi di 2020 poin keempat seperti itu. Mungkin saya stop share. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.